Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas terkait penggerak pada kapal. Sejarah perkembangan penggerak kapal dimulai dari dayung dan layar. Penggerak ini sudah dikenal sejak ribuan tahun yang lalu. Dayung digerakkan secara manual menggunakan tenaga manusia. Dayung kemudian dianggap tidak efektif untuk menggerakkan kapal yang berukuran besar dengan jarak tempuh yang jauh. Sehingga muncullah ide untuk memanfaatkan tenaga angin yang berhembus kencang di laut. Tenaga angin tersebut kemudian ditangkap dan digunakan untuk mendorong kapal. Pada tahun 1800-an, seiring dengan ditemukannya mesin uap, manusia berinovasi menggunakan paddle wheel sebagai penggerak kapal. Tenaganya bersumber dari mesin uap tersebut. Karena dirasakan kurang praktis dan tidak efisien, maka para ilmuwan mengembangkan screw propeller. Ide ini terinspirasi oleh bentuk baut yang memiliki ulir. Bentuk ini memungkinkan air mengalir dari depan ke belakang. Air yang mengalir ini kemudian menghasilkan gaya dorong pada kapal. Pada kurun 1800 hingga 1900, penggerak kapal kemudian menjadi lebih praktis dan lebih pendek. Para ilmuwan terus melakukan inovasi dan penelitian hingga mendapatkan bentuk propeller yang ideal, yang tentu saja disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pengguna. Seiring dengan kebutuhan agar kapal melaju dengan lebih cepat, maka dikembangkan sistem pendorong kapal menggunakan water jet. Untuk lebih memahami penggerak pada kapal, kita perlu tahu cara kerja penggerak pada kapal. Bilah-bilah pada paddle wheel mendorong massa air dari depan ke belakang. Gaya tahanan daripada massa air tersebut menyebabkan atau menimbulkan gaya dorong pada kapal, seperti halnya pada dayung. Paddle wheel biasanya dipasang di kiri dan kanan kapal atau di bagian belakang kapal. Selanjutnya kita akan membahas kapal layar. Kapal layar dapat bergerak berlawanan dengan arah mata angin dengan memanfaatkan hukum Bernoulli. Lengkungan layar mirip dengan lengkungan sisi sayap pesawat terbang, sehingga kecepatan angin pada sisi lengkung atau depan layar lebih besar daripada kecepatan angin di belakang layar. Kecepatan udara berbanding terbalik dengan tekanan udara, sehingga pada sisi bawah sayap pesawat terbang atau bagian dalam daripada lengkungan layar memiliki tekanan yang lebih besar. Pada saat kapal terdorong, pada saat bersamaan, air laut menarik sirip kapal dalam arah yang hampir tegak lurus dengan sumbu kapal. Jadi ada dua gaya sekaligus yang bekerja pada kapal, yaitu gaya Bernoulli yang bekerja pada layar dan gaya air pada sirip kapal. Untuk dapat bergerak ke arah yang diinginkan, maka kapal layar harus mempunyai dua buah layar yang dapat diatur-atur. Dua layar tersebut diatur sedemikian rupa sehingga angin yang masuk ke ruang antara dua layar memiliki kecepatan yang lebih besar. Pada kebanyakan kapal, baling-baling diputar oleh sebuah mesin yang ditempatkan di kamar mesin. Prinsip kerja dari baling-baling adalah seperti sekrup. Jika kita memutar mur, maka mur akan berputar maju atau mundur sepanjang lintasan bautnya.
Tempat daun propeller menempel dinamakan hub atau boss, sedangkan bilah kipasnya dinamakan dengan blades. Sisi bagian depan dinamakan dengan face, sedangkan sisi bagian belakangnya dinamakan dengan back. Jika kita amati proses berputarnya propeller, maka kita dapat melihat rusuk bagian depan yang dinamakan dengan leading edge, sedangkan rusuk bagian belakang dinamakan dengan trailing edge. Seperti halnya pada sayap pesawat dan kapal layar, hukum Bernoulli juga berlaku pada propeller. Blade propeller tersusun dari foil, sama seperti halnya pada sayap pesawat terbang. Bagian face propeller memiliki tekanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan back propeller, sehingga kapal dapat bergerak maju. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan water jet yang bekerja menggunakan sistem pompa yang mendorong air masuk ke dalam saluran pipa dan menyemburkan kembali ke belakang kapal untuk mendorong kapal. Water jet tidak menggunakan kemudi untuk membelokkan kapal. Kapal dibelokkan dengan mengubah arah semburan air pada bagian belakang kapal. Jika kapal ingin digerakkan mundur, maka semburan air pada bagian belakang kapal diatur sedemikian rupa agar mengalir ke depan. Demikian topik pembahasan terkait penggerak kapal. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.